Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Walnek dalam WSJ Channel. Kali ini kita akan bicara volume ke-14, di mana kita akan bicara tips menghindarkan anak dari bahaya gadget atau bahaya negatif lainnya. Jadi menghindarkan anak supaya tidak kena pengaruh gadget dan pengaruh hal-hal yang negatif lainnya. Saya ingin berbagi tentang 3 hal yang sangat fundamental sehingga orang tua di rumah bisa memikirkan, mempertimbangkan untuk mengerjakan ini. Yang pertama, supaya anak kita terhindar dari bahaya gadget yang berlebihan, Anda harus penuhi kegiatan mereka dengan hal-hal yang positif. Contoh, jika ada tawaran ekskul di sekolah, itu harus diambil. Kalau bolehnya cuma 1, ya harus 1. Tapi kalau jika memungkinkan 2 dengan hari yang berbeda, itu juga harus dipertimbangkan untuk diambil. Karena dengan dia melakukan ekskul itu, berarti dia sudah mengisi waktunya untuk hal-hal yang positif di sekolah. Yang kedua, Anda harus mengisi waktunya dengan hal-hal yang positif dengan menyalurkan hobi. Olahraga misalnya, main karate, main sepak bola, renang, pencak silat, dan seterusnya. Paling tidak pilih 1 jenis olahraga yang dia sukai sehingga dia bisa untuk memenuhi waktunya, sebagian waktunya untuk berolahraga secara rutin. Atau mengisi waktu yang lain, contoh dengan kegiatan kerohanian, mengaji misalnya, belajar hafiz Al-Quran, belajar grup vokalis di gereja dan lain-lain. Jadi ada kegiatan ekskul, ada kegiatan olahraga, ada kegiatan kerohanian. Paling tidak dalam seminggu selain belajar rutin, dia mengisi kegiatan atau waktunya dengan 3 hal yang bermanfaat ini. Dan waktunya semakin sedikit untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau untuk melihat gadget. Tips yang kedua dari saya, di rumah dalam kondisi setelah mengerjakan kegiatan belajar mengajar, setelah ekskul, setelah olahraga, setelah mengaji dan seterusnya, kita harus membuat aturan main yang mengikat tidak hanya untuk anak tetapi juga untuk seluruh anggota keluarga di rumah. Misalnya, wifi di rumah hanya hidup dari jam sekian sampai jam sekian, mati dari jam sekian sampai jam sekian. Dari jam maghrib sampai jam isya itu adalah jam belajar. Dan seterusnya dan seterusnya. Aturan main yang mengikat itu sekali lagi tidak hanya untuk anak tetapi juga untuk orang lain. Ketika kita bilang free handphone dalam jam sekian sampai jam sekian, misalnya jam 7 sampai jam 9 malam, orang tua juga tidak boleh menunjukkan pegang handphone kecuali ada incoming call atau telepon masuk yang memang harus kita layani. Sehingga komitmen itu bisa kita patuhi bersama-sama dengan anak, dengan anggota keluarga yang lain. Tips yang ketiga, bagaimana supaya menghindarkan dia dari pengaruh gadget dan pengaruh hal-hal yang negatif lainnya. Anda harus sering memberikan reward kepada dia ketika dia melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ketika dia bagus dalam ekskulnya, ketika dia prestasi dalam olahraga, ketika dia menonjol dalam hal kerohanian, atau ketika dia menyukai hal-hal yang positif dan dia mempraktekkan itu, maka kita sering-sering berikan reward sehingga anak akan terbenam dalam hatinya, kalau saya melakukan hal-hal yang positif, tidak melakukan hal-hal yang aktivitas gadget berlebihan, saya akan banyak dapat reward sehingga dia menyenangi dan dia menyadari dan kembali menjadi mandiri untuk melakukan hal-hal yang positif. Sekian dari saya, 3 tips, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk mengatasi persoalan anak kita di rumah. Ingat, di balik kesulitan pasti ada kemudahan, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan lupa subscribe, likes, dan share WSJ Channel. Mudah-mudahan Anda bisa menjadi bagian dari orang yang menyumbang untuk pembangunan sekolah gratis bagi kalangan tak punya. Salam.